Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita masuk ke bab 2, vokal grup dan ensemble musik. Ada 2 poin yang akan kita bahas. Yang pertama berlatih lagu kanon, yang kedua latihan vokal. Sebelum kita bahas 2 poin tadi, kita bahas vokal grup terlebih dahulu. Vokal grup adalah kumpulan beberapa penyanyi yang tergabung dan menyanyikan lagu dengan ketinggian suara yang berbeda, antara lain sopran, alto, bass, dan tenor. Sopran dan alto merupakan jenis suara untuk perempuan, sedangkan bass dan tenor merupakan jenis suara untuk laki-laki. Untuk jumlah anggota dari vokal grup biasanya terdiri dari 3-12 orang yang menyanyikan lebih dari satu suara. Paduan suara kecil, anggotanya 12-28 orang, sedangkan paduan suara besar, anggotanya lebih dari 28 orang. Berikut beberapa istilah dalam vokal grup, yaitu akapela, bentuk vokal grup tanpa ada musik pengiring. Nasyid adalah merupakan nyanyian yang bercorak Islam dan mengandung kata-kata nasihat, kisah para nabi, memuji Allah, dan yang sejenisnya. Lagu kanon, lagu yang dinyanyikan oleh 2 atau lebih kelompok penyanyi, dinyanyikan dengan melodi yang saling mengejar. Berikut beberapa contoh lagu kanon. Anak kambing saya, burung kakak tua, Bapak Yakob, naik-naik ke puncak gunung, dan naik kereta api. Poin pertama, berlatih lagu kanon. Lagu bentuk kanon sering ditampilkan saat pramuka. Lagu kanon dinyanyikan susul-menyusul. Salah satu judul yang biasa dinyanyikan adalah lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Berikut lirik lagu Naik-naik ke Puncak Gunung, ciptaan Ibu Sud. Poin 2, latihan vokal. Latihan vokal diperlukan agar mutu suara terjaga. Teknik vokal yang baik tentu memerlukan latihan olah vokal dan menerapkan pernapasan diafragma. Sebelum mempelajari mengenai latihan vokal, kita harus mengetahui organ-organ yang berperan penting untuk bernyanyi. Organ-organ tubuh yang berperan untuk menghasilkan teknik bernyanyi yang handal dan dapat menghasilkan nyanyian yang merdu yaitu sebagai berikut. 1. Organ penggerak. 2. Organ penggetar. 3. Alat ucap atau artikulasi. 4. Resonator. 1. Organ penggerak. Organ tubuh ini berfungsi menggerakkan dan mendorong udara sehingga mampu menggerakkan pita suara dan menghasilkan suara. Bagian tubuh yang termasuk organ penggerak adalah paru-paru, laring atau pangkal tenggorokan, faring atau batang tenggorokan, diafragma atau sekat rongga dada. 2. Organ penggetar. Organ tubuh yang tergolong sebagai alat penggetar dalam menghasilkan suara adalah pita suara. Posisi pita suara yang berbeda-beda akan menghasilkan suara yang berbeda-beda pula. Contoh posisi pita suara yaitu terbuka lebar, tertutup rapat, bagian atas terbuka sedikit, bagian bawah terbuka sedikit. 3. Alat ucap. Alat ucap manusia adalah mulut, yang terdiri dari 2 bagian yaitu artikulator dan titik artikulasi. Artikulator adalah alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan berbagai macam bunyi. Alat artikulator adalah lidah. Titik artikulasi adalah bagian alat ucap yang menjadi tumpuan atau titik sentuh artikulator. Organ yang termasuk titik-titik artikulasi adalah bibir, gusi, langit-langit keras, langit-langit lunak, dan anak tekak. Resonator. Resonator adalah organ tubuh yang berfungsi memantulkan getaran suara
yang ditimbulkan oleh pita suara. Pantulan di dalam rongga organ resonator ini akan semakin menguatkan suara. Yang termasuk organ resonator adalah rongga mulut, rongga dada, dan rongga hidung. Adapun contoh resonator dalam alat musik adalah rongga pada gitar. Tanpa rongga tersebut, getaran suara dari senar tidak akan kuat. Demikian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.